Selamat pagi sahabat Bahari. Rumput laut sejenis alga telah lama menjadi salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Jepang dan Cina, serta Kekaisaran Romawi telah menggunakan tumbuhan laut ini sebagai bahan pangan dan obat-obatan sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, rumput laut telah lama dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di daerah pesisir yang pada umumnya kemanfaatannya digunakan untuk bahan pangan. Pada tahun 2018, sebagai negara ekspor rumput laut terbesar kedua setelah Cina, Indonesia telah menjadi salah satu peran utama dalam rumput laut dengan produksi basah mencapai 9,3 juta ton, di mana telah ditemukan sebanyak 555 jenis rumput laut dari sekitar 8.000 jenis yang ada di dunia dapat tumbuh dengan baik dan bernilai ekonomis tinggi seperti Eusoma sp, Gracilaria sp, Geridium sp, Hypnea sp, dan sejenis Sargassum sp. Sebagai salah satu jenis rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi, jenis Sargassum sp yang merupakan golongan alga coklat terbesar di laut tropis berpotensi sebagai penghasil alginat. Penggunaan alginat tersendiri memiliki kemanfaatan yang sangat luas baik pada industri pangan maupun industri non-pangan, sehingga potensi ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai produksi rumput laut di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dosen Politeknik AUP Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Bapak Dr. I. Ketut Sumardiansyah, SSTPI MSc, akan mengupas seputar kajian mengenai potensi pemanfaatan rumput laut coklat Sargassum sp pada AUP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Baik, di sini kita telah tersambung langsung bersama Bapak Ketut Sumardiansyah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di AUP Voice pagi ini. Bapak, boleh dijelaskan bagaimana potensi pemanfaatan rumput laut coklat Sargassum sp di Indonesia? Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya share screen. Baik, pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana potensi dan pemanfaatan rumput laut coklat Sargassum spp di Indonesia yang disampaikan oleh saya, I. Ketut Sumardiansyah. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa rumput laut Sargassum adalah salah satu rumput laut alam yang memiliki begitu besar potensi yang ada di perairan kita. Oleh karena itu, tujuan dari pemaparan ini adalah memberikan gambaran tentang potensi rumput laut di Indonesia secara umum, kemudian bagaimana potensi rumput laut coklat itu sendiri, khususnya adalah genus Sargassum. Dari genus Sargassum ini, kita akan coba mengupas terkait dengan produk metabolit primer yang dihasilkan, antara lain adalah alginat dan fukosantin, bagaimana potensinya dan peluang pemanfaatannya. Seperti kita ketahui bahwa apabila kita berbicara tentang rumput laut, maka kita mengenal adanya 3 rumput laut, yaitu rumput laut merah, coklat, dan hijau berdasarkan pigmen-pigmen yang terlihat. Rumput laut merah atau Rhodophyta, seperti contohnya adalah Cotonii, ya, Spinosum, juga Gracilaria, yang umumnya kita juga kenal populer menghasilkan produk-produk seperti karaginan dan agar. Rumput laut coklat umumnya itu menghasilkan alginat, kemudian rumput laut hijau itu seperti ulva, ya, itu menghasilkan biasanya starch, selulosa, dan ulvan. Selain itu juga rumput laut terkenal dengan produk-produk bioaktifnya. Ini akan kita coba nanti ulas lebih dalam lagi. Untuk gambaran umum, rumput laut secara global diproduksi ada beberapa negara yang mendominasi, ya. Kita lihat di sini ada Cina dengan produksi tertinggi 18,5 juta ton, diikuti oleh Indonesia yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan. Total produksi Indonesia menurut FAO tahun 2020 adalah 9,3 juta ton pada tahun 2018. Ini adalah kerangka gambaran ekspor yang dilakukan oleh negara-negara terkemuka. Yang pertama adalah Cina dengan sumbangsih kurang lebih 57%, yang diikuti oleh Indonesia sekitar 29%. Dominasi Cina ini
tidak hanya dari rumput laut merah yang kita kenal, tapi juga rumput laut coklat. Indonesia sendiri masih didominasi oleh jenis-jenis rumput laut merah yang telah dibudidayakan seperti Capapicus alvarizi, Eusebia spinosum misalkan, dan Glacilaria. Kalau kita lihat persentase sumbangan produksinya, maka mayoritas budidaya itu menyumbang 97,5% dan yang wild atau dari alam itu 2,5% saja. Begitu juga pada saat kita lihat sebaran atau spesies yang dapat kita jumpai di Indonesia, tidak begitu banyak, namun ada beberapa yang memang menjadi mendominasi ya produksi rumput laut di Indonesia. Antara lain Capapicus alvarizi, kemudian Glacilaria, Eusebia spinosum. Ada juga yang rumput laut hijau ya, ada ulva, ada caulerpa, kemudian untuk rumput laut coklat salah satunya adalah sargasum. Umumnya yang dibudidayakan saat ini adalah Capapicus, kemudian Eusebia, dan sekarang sedang dikembangkan oleh peneliti kita yaitu pengembangan budidaya Gelidium dan juga Halimenia. Untuk brown seaweed sendiri di Indonesia memang banyak kita jumpai, namun umumnya yang terkenal adalah ada 3 genera ya. Di situ ada jenisnya, spesiesnya misalkan ada Padina, ada Sargassum, dan ada Turbinaria. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan Sargassum. Untuk potensi rumput laut coklat sendiri di dunia, menurut FAO, ini masih didominasi juga oleh rumput laut yang tumbuh baik di daerah-daerah temperate ya, dengan 4 musim berbeda ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan Sargassum, hanya 1 yang saat ini tercatat oleh FAO yaitu Sargassum fusiforme, itu yang dibudidayakan oleh Cina. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dominasinya adalah oleh jenis merah, jenis brown ini atau jenis coklat ini hanya menyumbang sekitar 2,7% saja. Nah, bagaimana dengan Sargassum ini sendiri jika dibandingkan dengan rumput laut lainnya? Artinya kita bandingkan dengan rumput laut merah misalkan. Nah, di sini kita lihat rumput laut coklat Sargassum ini pemanfaatannya cukup luas. Karena apa? Karena chemical compounds-nya, senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalamnya begitu bermanfaat dan luas sekali pemanfaatannya. Dari dietary fiber, kita ekstrak bisa menghasilkan alginat, fucoidan, ada juga fukosantin sebagai bagian dari pigmen, kemudian laminaran. Selain daripada mineral-mineral, ada sulfate, polisakarida, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk beberapa produk, misalkan untuk food ingredient maupun cosmeceutical ya. Selain itu, Sargassum ini memiliki biodiversitas yang tinggi. Di Indonesia sendiri kita menurut penelitian terbaru itu ada sekitar 58 jenis. Kemudian ada 12 yang sudah populer, baik itu dimanfaatkan ataupun menjadi objek penelitian, dan ada 3 yang paling populer, yaitu Sargassum aquifolium, Sargassum ilicifolium, dan terakhir Sargassum polysystem. Rumput laut ini mudah ditemui di seluruh perairan Indonesia. Menurut catatan penelitian sebelumnya, hampir seluruh daerah di pesisir Indonesia itu terdapat rumput laut Sargassum ini. Kenapa? Rumput laut ini tumbuh dengan baik pada zona intertidal dan melekat kuat pada substrat keras ya, seperti pecahan karang, karang mati, dan sebagainya, dan termasuk yang paling toleran terhadap kondisi-kondisi ekstrim seperti arus, kemudian juga gelombang yang kuat ya. Dan terkadang Sargassum ini juga terkenal sebagai spesies invasif. Nah, ini adalah zona habitat di perairan laut bagi Sargassum ya, yaitu di daerah zona intertidal. Kalau dilihat di sebelah kiri kita ada gambar, di situ adalah bagaimana habitatnya dia tumbuh dengan bagus di daerah-daerah yang memiliki tekanan hidrodinamika yang kuat. Ini adalah beberapa gambaran terkait dengan biomasa Sargassum ya. Ini terlihat jelas bahwa Sargassum ini sangat tumbuh subur dengan melekatkan holdfastnya ya, bagian dasarnya di koral ataupun pecahan karang dan seterusnya.
Untuk lebih mengenal sargasum, ini adalah bentuk sargasum. Jadi rumput laut coklat yang memang memiliki karakter morfologi yang paling rumit di antara jenis-jenis sargasum coklat, makroalga coklat di dunia. Umumnya kita bisa mengenali dia dari adanya air bladder atau vesicle ya. Ini berfungsi untuk mengapung pada saat terjadinya tide atau pasang, sehingga dia tetap mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Kemudian salah satu ciri lagi adalah dia memiliki holdfast atau semacam cakram yang melekat kuat pada substrat. Dan ini juga tipe-tipenya berbeda-beda. Ini yang akan membedakan satu spesies dengan spesies lainnya di satu genus sargasum. Kemudian memiliki stipe atau batang, kemudian juga memiliki blade atau seperti daun ya. Dan ini juga akan sangat berbeda dari satu jenis dengan jenis lainnya. Sargasum ini mampu hidup dengan panjang hingga mencapai 3 meter. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Kemudian bagaimana pemanfaatannya? Tentu yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah pemanfaatannya cukup luas, ada di bidang pangan dan juga di bidang non pangan. Kalau di pangan, seperti kita ketahui di beberapa daerah itu sargasum polycystum ataupun sargasum illicifolium itu dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Ya, selain itu juga ada pemanfaatan untuk bahan tambahan. Misalkan polisaccharides alginat. Ini dimanfaatkan luas oleh industri-industri makanan ya, yang difungsikan sebagai pengental, pembentuk gel dan seterusnya. Kemudian ini juga bagus untuk diet karena apa? Mengandung berbagai nutrisi baik makro, mikro dan juga elemen-elemen mikro ya seperti yodium dan zat besi. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Bagaimana dengan non pangan? Di pemanfaatan non pangan itu kita bagi ke dua hal yang besar, yaitu farmasi dan kosmetik, selain non-pangan lainnya. Untuk di farmasi, farmakologi pemanfaatannya pada obat-obatan seperti antibakteri, anti kanker, dan seterusnya. Di kosmetik, produk-produk kosmetik ditambahkan dari sargasum, bioaktif-bioaktif yang dari sargasum, kemudian ditambahkan ke beberapa produk seperti misalkan lotion, scrub, anti acne, kemudian anti UV, dan seterusnya. Dan non-pangan lainnya itu penelitian-penelitian saat ini juga memperlihatkan bahwa bioaktif yang terkandung di dalam sargasum bisa kemudian menjadi enrichment pengkayaan pada pakan ikan. Sebagai apa? Misalkan sebagai imunomodulator misalkan. Kemudian juga sisa ataupun leftover dari ekstraksi alginat itu masih dapat digunakan untuk pupuk, dan juga beberapa peneliti menggunakan polimer dari sargasum untuk membuat plastik degradable. Kemudian bagaimana dengan nutrisinya? Nah, nutrisi ini yang saya sebutkan sebelumnya mengandung variasi nutrisi yang sangat baik ya untuk kesehatan. Seperti misalkan makronutrisi, protein antara 2-9% menurut beberapa penelitian termasuk penelitian kami di sini, memang lebih rendah dari jenis-jenis rumput laut coklat yang hidup di daerah 4 musim ya, daerah dingin. Kemudian karbohidrat merupakan komponen terbesarnya, kemudian juga kandungan lemak omega 3 juga terdapat di sargasum ini walaupun dengan jumlah yang cukup kecil. Kemudian makroelemen seperti kalium, magnesium, dan kalsium ini sebanding ya dengan apa yang kita temukan di terestrial ya, tanaman-tanaman di darat. Dan yang tidak kalah penting adalah ternyata memang mikroelemen yang terkandung di sini cukup besar, termasuk yodium, besi, dan seterusnya, yang dalam penelitian kami sebelumnya juga ini signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan keadaan lingkungan habitatnya. Kemudian ini adalah yang paling sering dibicarakan apabila kita membahas tentang sargasum ataupun rumput laut coklat ya. Alginat adalah polisakarida yang paling umum kita dapatkan, kita ekstrak dari jenis makroalga ini.
yang alginat ini yang merupakan alkali soluble ini kurang lebih 20-35% ya, bisa kita pada bahkan beberapa penelitian itu mampu mengekstrak sampai dengan 45%, tergantung daripada metode yang digunakan. Kemudian biasanya ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk produk makanan seperti penstabil, pengental, dan gel performing. Kemudian yang kedua adalah Fokaidan atau sulfurid fukan ya. Ini merupakan water soluble, kemudian kita pernah dapatkan itu antara 0,89 sampai 2,4%. Ini juga sama, tergantung dari metode yang digunakan. Kemudian juga bagaimana preparasi sampel yang dilakukan. Umumnya digunakan untuk nutraceutical ya, seperti anti proliferatif, anti angiogenik, antioksidan dan seterusnya. Ini potensinya sangat besar untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk farmasi dan juga kosmetik. Yang terakhir adalah laminaran, walaupun di dalam sargasum ini sangat kecil, di bawah 1%, dan memang yang terbesar itu bisa kita temukan pada beberapa jenis kelp ya, seperti laminaria, kemudian makrosis dan lain sebagainya yang umumnya tumbuh baik di daerah-daerah subtropis. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan coba membahas bagaimana produk-produk tadi yang dihasilkan oleh sargasum dalam bentuk metabolit. Ya, seperti kita ketahui metabolit itu adalah ada dua yaitu sekunder dan primer. Di mana saya akan coba menjelaskan bagaimana alginat sebagai polisakarida yang merupakan metabolit primer, kemudian fukoxanthin yang merupakan pigmen karotenoid yang merupakan bagian dari metabolit sekunder. Metabolit primer ini adalah produk yang dihasilkan dalam rangka pertumbuhan, sedangkan metabolit sekunder itu diproduksi oleh rumput laut dalam rangka untuk pertahanan. Ya, jadi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika lingkungannya tertekan, maka dia akan lebih banyak memproduksi metabolit sekunder. Tapi pada saat dia tumbuh di perairan yang kaya nutrien di air laut, maka dia akan lebih banyak memproduksi metabolit primer dalam rangka pertumbuhannya. Untuk alginat sendiri, polisakarida anionik yang dalam bentuk garam ya, yang terdapat di dinding sel rumput laut sargasum. Ini terdiri dari polimer yang terbentuk dari dua ikatan, yaitu dari asam maluronat dan asam gluronat. Jika dia membentuk ikatan yang fleksibel dan kuat yang dapat dimanfaatkan untuk ditambahkan ke bahan pangan dalam rangka mendapatkan gel, bagaimana kekuatan gel, kemudian fleksibilitasnya ya, termasuk sebagai emulsifier di sana. Bentuk produknya bisa saja adalah produk jadi maupun setengah jadi, produk antara. Produk antara umumnya adalah asam alginat, jadi ekstraksi sampai dia bentuk asam alginat saja, kemudian bisa dikonversi menjadi natrium alginat atau kalsium alginat atau magnesium alginat yang tergantung pada metode yang digunakan. Kemudian umumnya pemanfaatan ini berkorelasi kuat dengan rasio monomer ya, monomer maluronat dan gluronat sehingga terbentuk polimer. Umumnya rasio M per G yang ada di alginat dari rumput laut sargasum itu berada pada kisaran di bawah 1. Artinya apa? Artinya pemanfaatan ini lebih kepada pangan karena dia memiliki performa gel yang cukup kuat namun elastis. Sedangkan yang di atas 1 biasanya dia adalah rapuh sehingga biasanya digunakan untuk bahan-bahan non pangan seperti biomedical, tekstil dan pharmaceutical. Pada saat kita memproduksi kemudian mengekstraksi alginat, tentu ada beberapa karakteristik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah berapa sih jumlah hasil ekstraksi atau rendemen alginat yang kita dapatkan. Jadi masing-masing spesies di sargasum ini sendiri juga menghasilkan variasi ya, dari belasan hingga puluhan.
Seperti yang kita contohkan di sini ada 7 jenis sargasum. Tentu asalnya berbeda, kemudian metode yang digunakan juga berbeda, sehingga kita lihat rendemennya juga bervariasi. Penelitian kami sebelumnya pada sargasum polysystem itu menghasilkan rendemen antara 10,96 sampai 22,09%, cukup besar. Namun tentu jika kita bandingkan dengan alginat dari rumput laut coklat yang memang sebagai sumber penghasil alginat seperti laminaria misalkan, itu masih jauh di bawah, karena laminaria kurang lebih 30-40% itu dapat menghasilkan alginat. Kemudian kita lihat adalah viskositasnya. Beberapa penelitian hampir sampai dengan 500 centipoise ya, namun ada juga yang kecil di bawah 100. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh bagaimana method of analysis yang kita gunakan. Kemudian berat molekul termasuk adalah karakteristik reologinya yang mempengaruhi pembentukan gel alginat pada saat diaplikasikan ke suatu produk. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi saya sebutkan rasio ikatan polimer ya, M per G-nya berapa. Kalau di sini kita lihat sargasum natans misalkan 0,47, sargasum vulgare 0,70. Kemudian hasil penelitian kami itu antara 0,35 sampai 0,84. Jadi tadi ada variasi di alginat, variasi juga di pembentukan bioaktif lainnya. Itu semua berbagai faktor dapat mempengaruhi. Antara lain adalah tadi strukturnya seperti apa, kemudian bagaimana metode pengeringannya, kemudian umur dari talus itu sendiri juga akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana kondisi perairannya, mineral yang ada di perairannya seperti itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses tumbuhnya, sehingga dia akan mengarah kepada apakah memproduksi metabolit primer atau akan memproduksi metabolit sekunder lebih banyak. Kemudian bagian talus ini adalah juga kami sempat teliti bahwa secara signifikan ya, bagian talus itu secara signifikan mempengaruhi jumlah alginat yang dapat diekstrak. Dan terakhir adalah metode analisisnya, kemudian juga metode ekstraksinya, misalkan bagaimana perendaman, bagaimana penggunaan pelarut, bagaimana penggunaan bahan-bahan untuk presipitasi misalkan, itu juga akan sangat mempengaruhi karakteristik dan juga jumlah alginat yang dapat diekstrak. Nah, kita bergerak ke bioaktif. Nah, di sini kami mendapatkan bagaimana kemudian potensi bioaktif dari sargasum di Indonesia dari berbagai penelitian ya. Seperti terlihat di sini bahwa pada saat ini penelitian dominan mengarah kepada antioksidan, kemudian baru ke antibakteria dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan, baik itu sargasum berdasarkan umurnya, berdasarkan habitat hidupnya, maupun kemudian metode ekstraksi yang dapat digunakan. Karena untuk mengekstrak bioaktif dari rumput laut ini kita juga dapat menggunakan metode-metode konvensional maupun metode-metode yang modern seperti misalkan ultrasonik dan seterusnya. Nah, bioaktif yang sering diekstrak ataupun yang menjadi primadona dari rumput laut coklat adalah antioksidan. Kenapa? Karena rumput laut coklat menunjukkan kadar antioksidan yang memang jauh lebih tinggi daripada yang ada di rumput laut hijau dan rumput laut merah. Salah satunya akibat dari hadirnya fukosantin sebagai pigmen yang memberikan warna ya ke coklat kekuningan sampai ke coklat gelap. Kemudian fukosantin ini juga yang dominan ya pada rumput laut coklat yang memiliki kemampuan dalam meredam radikal bebas. Nah, senyawa antioksidan itu antara lain adalah kita lihat dari seberapa banyak total fenol yang ada di sana, seberapa banyak polifenol yang ada di sana, termasuk di dalamnya adalah fluorotanin dan fukosantin. Untuk fukosantin sendiri, yang merupakan karotenoid, pigmen karotenoid yang paling umum ataupun paling besar, ya,
yang dapat kita temukan di brown seaweed ini, yang memiliki struktur yang unik ya, sehingga kemudian penerapannya juga luas. Sebagai pigmen yang dominan, ternyata juga fokusantin ini memiliki kemampuan dalam meredam rekan bebas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan fungsi alamiahnya dia yang didapatkan oleh rumput laut, yaitu berfungsi untuk melindungi jaringan sel dan struktur penting lainnya dari kerusakan oksidatif. Salah satu aktivitas biologisnya yang paling sering yang tadi saya sebutkan adalah antioksidan. Selain itu, ternyata aktivitas biologis dari fokusantin juga luas ya, yaitu antara lain menjadi antiinflamatori, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai anti kanker, anti obesitas, dan anti diabetes. Jadi masih luas sekali. Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya juga masih terbuka untuk bisa kita teliti. Untuk sargasum sendiri, pada saat kita melakukan ekstraksi fokusantin, sargasum ini menghasilkan jumlah fokusantin yang memang bervariasi antara 0,1 sampai 0,3 mg per gram. Kemudian yang kami dapatkan sebelumnya juga antara 0,15 sampai 0,58. Ini masih bervariasi dan mungkin dengan metode-metode yang lebih presisi akan menghasilkan fokusantin yang lebih besar. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Jadi seperti apa yang kami paparkan sebelumnya bahwa potensi rumput laut Indonesia memang sangat besar. Tapi tidak hanya potensi dari budidaya, ternyata dari alam atau non budidaya masih sangat besar. Mungkin kalau kita berbicara alginat masih berada di bawah laminaria misalkan. Namun potensi di bioaktif yang dihasilkan itu sangat besar dan pemanfaatannya pun sangat luas. Jadi pemanfaatan metabolit dalam bidang non pangan ini perlu dikedepankan. Terkait dengan alginat dan fokusantin sendiri yang merupakan bagian dari metabolit, ini masih dapat juga dikembangkan. Apakah alginat ini bisa dimanfaatkan untuk farmakologi dan kosmetikal, atau juga fokusantinnya. Jadi ini perlu kedepannya perlu penelitian-penelitian yang mendalam sehingga potensi setiap wilayah, karena tadi kami sebutkan bahwa rumput laut ini ada di seluruh perairan Indonesia, jadi perlu kita petakan secara komprehensif dalam rangka pemanfaatan yang tepat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dapat kami share pada kegiatan kali ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Ririn. Silakan, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif. Di sini kami telah mencatat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang membuat terjadinya variasi metabolit yang terkandung pada sargasum SP? Pertanyaan kedua, sejauh mana perkembangan bioaktif dari sargasum untuk produk-produk jadi di Indonesia? Pertanyaan ketiga, daerah mana sajakah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan produksi sargasum SP? Kami persilahkan Bapak. Apa saja ya? Memang karena sargasum ini merupakan rumput laut yang hidup di alam, artinya bukan budidaya, maka kondisi perairan itu sangat-sangat berpengaruh. Seperti dapat kami contohkan penelitian kami sebelumnya, kami mencoba untuk mengekstrak dua produk tadi, alginat dan fokusantin, dari rumput laut sargasum polysystem yang tumbuh di 3 pulau yang berbeda, dengan jenis pulau yang berbeda. Kami menemukan bahwa dengan perbedaan habitat perairan secara signifikan mempengaruhi produksi ataupun alginat dan fokusantin yang ada pada rumput laut coklat sargasum tersebut. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa proses ekstraksi ataupun metode ekstraksi yang digunakan itu secara signifikan pengaruhnya. Termasuk misalkan kalau kita berbicara alginat, impurity-nya juga akan terpengaruh, dan juga berat molekulnya, karena berat molekul juga akan mempengaruhi apakah
alginat tersebut akan cocok diterapkan untuk produk pangan ataupun non pangan. Kemudian secara teknis lainnya adalah penggunaan alat ekstraktornya. Misalkan beberapa penelitian, dan kami juga sudah mencoba mengekstrak alginat dengan tidak lagi dengan konvensional ya, tapi dengan menggunakan bantuan peralatan seperti ultrasonik misalkan. Ternyata itu akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Namun sayangnya pada saat kita uji viskositas ternyata lebih rendah daripada yang dihasilkan dari ekstraksi secara konvensional. Itu beberapa hal yang memang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yang kita dapatkan. Termasuk juga bioaktif fukosantin. Nah, untuk fukosantin memang lebih spesifik lagi karena dia dipengaruhi juga oleh musim. Kenapa musim? Ini kaitannya dengan paparan sinar matahari. Karena kita ketahui fukosantin adalah salah satu pigmen yang dibutuhkan, yang dibentuk oleh sargasum dalam rangka membantu proses fotosintesis. Apabila situasinya misalkan tidak terang, ya, misalkan cuacanya lagi gelap, maka energi untuk melakukan proses fotosintesis umumnya diambil dari pigmen ini, sehingga musim sangat berpengaruh. Dan ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, dan kami pun telah membuktikan bahwa musim juga secara signifikan mempengaruhi kandungan fukosantin pada Sargassum polysystem yang tumbuh di beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian kami. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian kalau kita berbicara produk ya tadi yang nomor 2 ya. Ya, produk ini sudah banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa produk-produk metabolit yang dihasilkan itu dapat digunakan sebagai produk farmasi, karena mereka sudah mencobakan ke misalkan in vivo ya, kemudian hasilnya juga signifikan. Kemudian kalau kita berbicara obat apa saja yang sudah ada, kita melihat ada beberapa ya obat yang memang sudah diproduksi secara komersial ya. Misalkan salah satu yang pernah saya baca itu adalah Lovaza, itu merupakan omega 3 ethyl ester yang diekstrak dari algae ya. Yang ini sudah di-approve sebagai marine drugs, misalkan seperti itu. Jadi masih bisa berkembang nanti ke depan, mungkin pilihan-pilihan berikutnya setelah melalui fase-fase pengujian itu mungkin dapat di-approve sebagai marine drugs ya. Kemudian di mana potensi terbesarnya ada di mana? Nah, di sini saya mencoba mengedepankan kita sebagai negara kepulauan dengan dominasi pulau-pulau kecil, ini menjadi suatu keunggulan bagi kita yang bisa kita manfaatkan. Kenapa? Di pulau-pulau kecil tersebut menyimpan potensi yang begitu besar, yang memiliki potensi sumber daya rumput laut alam Sargassum ini. Sebagai contoh, di Pulau Sebesi misalkan di Lampung Selatan, atau di Kepulauan Seribu misalkan, dengan kontur, kemudian dengan dasar perairan yang memang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya Sargassum, jenis Sargassum ini ya, baik itu polysystem maupun jenis yang lainnya. Walaupun demikian, untuk optimalisasi, saya kira memang sangat diperlukan campur tangan saintis-saintis bidang budidaya ya, untuk kemudian mengembangkan rumput laut jenis Sargassum ini untuk dapat dibudidaya, sehingga stok biomasa ya, dan juga kita bisa melakukan treatment yang memang mungkin misalkan kita ingin mendapatkan satu produk metabolit yang cukup besar, kemudian bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku farmasi misalkan. Itu masih terbuka.
bagi kita untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang itu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik sahabat Bahari, jawaban Bapak Ketut Sumardiansyah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam AUP Voice minggu ini. Bapak Ketut Sumardiansyah, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dengan kami. Saya, Rin Rashita, mewakili tim yang bertugas pagi ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus AUP Voice dan salam AUP Wave.